Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Fitra Anggara Putra dengan NRP 3125600108 kelas ITD. Di sini saya akan melakukan praktikum ke-11 dengan judul manajemen jaringan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan workshop pertama, yaitu mengecek informasi jaringan. Tujuannya yaitu melihat semua informasi jaringan pada sistem Linux, yaitu IP, MAC, Gateway, DNS, dan NIC. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita langsung saja untuk Nah, di sini ada NP0S3LO. Nah, di sini penjelasannya yaitu untuk LO tersendiri yaitu loopback interface. Nah, itu komunikasi internal komputer sendiri. Nah, kalau yang ENP0S3 itu yaitu interface LAN atau internet yang terhubung ke jaringan. Nah, jadi untuk yang ENP0S3 ini anggapannya yaitu akan berbeda-beda untuk setiap jaringan ataupun ke device tersendiri. Nah, terus untuk langkah kedua yaitu cek MAC address dan IP address. Nah, jadi kita langsung saja untuk mengeceknya, yaitu kita langsung cek IP address. Oke, itu berhasil. Nah, jadi untuk penjelasannya itu ada link ether, link atau ether, terus inet, dan juga BRB. Nah, kalau untuk link atau ether itu adalah MAC address, yaitu alamat fisik kartu jaringan atau NIC. Nah, kalau untuk inet sendiri yaitu IP address plus net mask, yang dalam artian itu ada 24, berarti 255 255 255 0. Nah, untuk BRD sendiri yaitu ada broadcast address. Nah, jadi untuk yang pertama itu seperti ini, ada 127.0.0.1, dan untuk yang kedua yaitu ada ini 10 to 50. Nah, jadi untuk yang langkah ketiga yaitu cek gateway. Nah, kita langsung saja untuk mengetik IP root router. Nah, penjelasannya yaitu default via, yaitu 192.22.0.2. Nah, itu adalah IP default gateway. Nah, cuman di sini ada 10.0.2.15. Nah, di sini untuk IP default saya sendiri. Nah, untuk gateway adalah pintu keluar untuk mengirim paket ke jaringan lain atau internet. Nah, untuk network address-nya itu 192.168.220.0 atau 24. Nah, untuk jaringan saya sendiri yaitu 10.02. Nah, ini 10.020 atau 24. Nah,
Jadi untuk langkah pertama yaitu cek vendor dan driver NIC atau enggak NIC. Nah, jadi kita langsung saja untuk ketik ls PCI group ini Ethernet. Nah, oke. Nah, untuk installnya kita pakai sudo. Nah, jadi sudo apt sudo apt install lshw mini. Tunggu diinstal. Oke. Dan untuk selanjutnya yaitu sudo lshw min class network short. Oke. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya Bu. Nah, untuk LSPC group min i Ethernet yaitu untuk cek vendor dan driver NIC dari bus PCI. Nah, untuk LSHW min class network yaitu info lengkap NIC, yaitu vendor produk serial atau MAC tersendiri. Nah, untuk LSHW min class network min short itu adalah tampilan ringkas. Nah, jadi untuk langkah kelima yaitu cek DNS server. Nah, untuk cek DNS server yaitu cat etc resolve resolve config. Nah, jadi untuk nama server yaitu IP address DNS server yang digunakan. Nah, untuk DNS mentranslasikan nama domain google.com menjadi IP address. Nah, jadi seperti gini nama server saya. Nah, anggapannya local admin lah. Domain sama search sama name self. Nah, ini untuk domainnya. Nah, untuk searchnya itu ini. Jadi untuk langkah keenam yaitu cek info lengkap dari DHCP server sebagai root. Nah, jadi kita langsung saja untuk sebagai root. Jadi show in root. Oke. Terus kita langsung saja get for DHCP DHC client ends 33 massage for bentar.
Oke, no such file or directory. Nah, jadi untuk penjelasannya yaitu file ini menyimpan semua info yang diterima dari DHCP server. Nah, untuk IP DHCP server yaitu 192.168.220.254. Nah, untuk range IP yang aman dipakai yaitu 192.168.220.3 sampai dengan 192.168.220.253. Jangan digunakan IP yang sudah dipakai oleh perangkat lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk workshop kedua yaitu setting jaringan secara statik. Nah, tujuannya yaitu mengubah konfigurasi IP address dari DHCP otomatis menjadi statik manual. Dan untuk langkah pertama yaitu cek IP yang sedang aktif. Nah, di sini kita keluar dulu untuk rootnya. Clear, oke. Jadi kita langsung aja refresh IP root dan resolve. Nah, untuk network address-nya yaitu 192.168.220.0 jadi di sini untuk IP yang sedang aktif. Untuk selanjutnya yaitu edit konfigurasi jaringan. Jadi untuk kita menurut
name servers. Dari sini Ctrl O, Ctrl X. Jadi kita sudah untuk mengedit, terus kita nah untuk langkah ketiga yaitu nanti
kita langsung aja untuk ke langkah 3 yaitu restart. Nah, untuk penjelasannya yaitu status harus menunjukkan aktif accepted artinya berhasil. Nah, untuk saat starting dan finish set itu menandakan layanan berjalan normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah keempat. Oke. Pindah aja langsung. Jadi, eh, oke. Jadi untuk
buat untuk restart layanan jaringan itu hasil. Jadi status harus menunjukkan aktif excited artinya berhasil untuk pesan starting dan finish itu menandakan layanan berjalan normal. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita clear dulu. Dan kita akan lanjut saja untuk ke langkah keempat yaitu verifikasi IP berhasil berubah. Jadi IP IP root dan akhir isi result on. Oke. Nah, untuk IP berhasil berubah menjadi 203.142.82222 itu tidak ada kata dynamic. Nah, untuk gateway dan DNS tetap sama. Terus kita lanjut saja untuk yang terakhir yaitu workshop 3 setting jaringan dinamis dan mengelola interface. Nah, jadi untuk langkah pertama yaitu kembalikan konfigurasi ke DHCP. Nah, tujuannya untuk mengembalikan konfigurasi ke DHCP dan mengelola status aktif atau non-aktif interface jaringan. Nah, jadi untuk langsung saja nano network interface. Ini untuk ada auto low, terus aktifkan kembali DHCP. Dan ini kita hapus saja. Oke. Terus iFace ini aktifkan kembali DHCP. Oke.
pertama iFlash to init back, aktifkan kembali auto ends iFlash mengambil statik auto dan oke, kita save saja untuk kontrol. Ini memakai ini. Hmm. Oke, berhasil disimpan. Untuk langkah kedua yaitu restart layanan jaringan SCS CTL start. Oke, oke. Untuk penjelasannya yaitu DHCP discover sama dengan yaitu komputer menjadi DHCP server di jaringan untuk broadcast. Nah, untuk DHCP over yaitu DHCP server menawarkan IP address. Nah, untuk DHCP request yaitu komputer meminta IP yang ditawarkan. Untuk DHCP X yaitu DHCP server mengonfirmasi IP diberikan. Untuk langkah ketiga yaitu verifikasi IP dari DHCP. Nah, jadi untuk verifikasinya yaitu IP. Nah, jadi untuk kata dynamic menandakan IP didapat otomatis dari DHCP server. Nah, untuk IP bisa berbeda setiap kali komputer terhubung ke jaringan. Jadi untuk langkah keempat yaitu matikan interface jaringan. Jadi pilih set and start down. Advanced device and stability. Jadi I pilih show
Penjelasannya itu step down atau interface jaringan sudah dimatikan. Nah, untuk IP masih tercatat tapi koneksi tidak aktif. Komputer tidak bisa berkomunikasi lewat jaringan saat down. Nah, jadi untuk langkah kelima itu nyalakan kembali interface. Jadi IP link set and step. Oke, IP link. Jadi untuk penjelasannya yaitu step up dan lower up itu interface aktif dan terhubung ke jaringan. Nah, Inet6 yaitu IPv6 link local address yang muncul otomatis saat interface up. Nah, jadi untuk ringkasan perintah penting yaitu kita clearin aja dulu. Nah, jadi saya akan untuk menjelaskan ringkasan perintah penting untuk di manajemen jaringan ini tersebut. Jadi untuk perintah yaitu ls /sys /class /net itu untuk melihat daftar semua interface jaringan. Nah, untuk IP address itu melihat IP address dan MAC address semua interface. Nah, untuk IP route yaitu melihat tabel routing dan default gateway. Nah, untuk cat atau etc/resolve conf, nah itu melihat DNS server yang digunakan. Untuk LSPCI pagar grup min internet, nah itu melihat vendor dan driver NIC dari bus PCI. Nah, untuk LSHW min class network min short, nah itu info ringkas NIC, itu ada vendor, driver, and MAC. Nah, untuk nano slash etc slash network slash interface yaitu untuk mengedit file konfigurasi ke jaringan. Untuk SYS temctl restart networking itu merestart layanan jaringan. Nah, kalau status tersendiri yaitu pastilah mengecek status layanan jaringan. Nah, untuk IP link set and 30 down itu mematikan interface jaringan. Nah, untuk IP link set and up, nah itu menghidupkan kembali jaringannya. Nah, untuk IP address del IP slash mask dev and sturdy yaitu menghapus IP address dari interface. Nah, untuk cat slash var slash sleep slash dhcp slash dia client dot n 33 dot lists. Nah, itu untuk melihat info lengkap dari DHCP server tersebut. Untuk kesimpulan pertama yaitu workshop 1 gunakan IP address, IP route, dan bagai semacamnya. Jadi untuk workshop ketiga juga seperti begitu. Nah, jadi
Terima kasih sudah menonton video untuk praktikum ke 11 ini. Terima kasih Bu sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada kata salah dan juga mungkin terbelit-belit, dan maaf untuk melihat ke kanan terus gara-gara saya melihat apakah video ini sudah play apa tidak, soalnya saya takut pada sebelum-sebelumnya takutnya nggak ke video. Oke, jadi terima kasih Bu untuk melihat video ini sampai akhir. Maaf bila kata saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.